Hai guys, selamat datang kembali di channel Sesepuh Anime. Video ini akan menceritakan alur cerita manga Magi The Labyrinth of Magic, lanjutan anime part 3. Kalau kalian belum nonton part-part sebelumnya, kalian bisa nonton lewat link yang gue kasih di deskripsi. Oke, nggak usah kelamaan, ini dia ceritanya. Di markas resisten, Seta sedang berpatroli untuk memastikan keadaan aman. Dia bertemu dengan Tess yang menangis karena takut jika ayah atau ibunya tidak kembali. Seta menenangkan Tess agar percaya orang tuanya bisa kembali dengan selamat. Dengan adanya isolation barrier, distrik Katredal sekarang benar-benar jatuh. Hampir semua pasukan dari Orthodox telah dikalahkan. Saat Solomon dan yang lainnya sampai di ruang tahta, mereka kaget melihat David yang sudah dibunuh secara brutal oleh Arba. Arba beserta pasukannya saja sudah cukup untuk mengalahkan David dan para dewan penatua yang tersisa. Saat mereka berpikir sudah memenangkan perang, tiba-tiba ada kejanggalan. Jasad David dan 11 dewan penatua berubah menjadi boneka Matryoshka. Setelah itu muncul proyeksi yang terbuat dari sihir clairvoyance. Proyeksi itu menampilkan lokasi markas resisten yang secara mendadak diserang David dan para dewan penatuanya. Mereka membombardir markas resisten dan berusaha membunuh semua orang yang ada di sana. Solomon dan yang lainnya segera bergegas untuk meninggalkan distrik Katredal. Sayangnya, Ugo memberitahu mereka bahwa saat ini distrik Katredal telah terkurung barir kubus raksasa. Kelompok resisten shock melihat kondisi yang terjadi saat ini. David dan 11 dewan penatuanya meninggalkan Katredal dan justru menyerang markas resisten, di mana hanya ada Seta yang bisa melawan mereka. Falan tersungkur ketakutan membayangkan anaknya Tess yang akan mati. Solomon menenangkan Falan dan meyakinkannya bahwa anaknya masih hidup. Ugo menjelaskan pada teman-temannya jika tidak mungkin menghancurkan barir kubus ini, karena barir itu tercipta dari jumlah magoi yang luar biasa banyak. Ugo menjelaskan pada Solomon jika barir kubus ini sangat rumit dan kemungkinan David sudah mempelajarinya selama berabad-abad. Solomon meyakinkan Ugo untuk tidak menyerah karena dia akan membantu Ugo memecahkan formula dari barir itu. Berbagai macam rumus rumit mulai muncul di kepala Ugo, di mana Solomon juga membantu Ugo sedikit-sedikit. Dengan adanya Solomon di sampingnya, Ugo yakin dia pasti bisa memecahkan formula barir itu segera. Ugo selalu kagum dengan Solomon karena dia bisa membuat seseorang yang putus asa menjadi baik-baik saja. Orang-orang yang juga membenci takdir mereka bisa menjadi senang menjalani hidup berkat arahan Solomon. Dalam hatinya, Solomon justru mengagumi Ugo. Tidak peduli sepintar apapun para penyihir, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Ugo. Karena menurutnya, Ugo lah penyihir terkuat di dunia ini. Dalam waktu kurang dari 15 menit, Ugo berhasil menemukan formulanya dan menghancurkan barir kubus itu. Solomon dan yang lainnya langsung pergi menuju markas mereka. Sayangnya saat mereka sampai di sana, markas mereka telah hancur berkeping-keping. Orang-orang di sana juga telah mati mengenaskan. Falan memeluk Tess yang telah hangus terbakar. Falan hanya bisa menangis atas takdir kejam yang telah dia terima. Solomon meminta teman-temannya untuk berhenti berduka sejenak karena sekarang mereka harus mengejar David. Saat David dan para dewan penatua hampir sampai ke katedral, mereka sudah disusul Solomon dan teman-temannya. Mereka pun mulai bertarung. David memberitahu Solomon bahwa yang dilakukannya sebelumnya adalah bentuk persembahan magoi dalam jumlah besar pada dewa. Dia juga memberitahu mereka bahwa ada satu avatar di markas resisten yang berani menentangnya. Karena itu David pun memberikan kematian yang mengenaskan sampai tubuhnya tidak bisa dikenali lagi. Itnan yang tahu bahwa avatar itu adalah Seta menjadi sangat marah. Itnan menjadi sangat ingin membunuh David untuk membalaskan dendam adiknya. Dia langsung mengeluarkan teknik Rams al-Salos yang menciptakan tombak petir untuk ditembakkan pada David. Wahid juga ingin membalaskan dendam kematian anaknya, Tess, pada David. Dia juga menggunakan teknik Flash Ajola yang menciptakan bom cahaya. Tak ingin ketinggalan, Falan juga mengeluarkan teknik ala Rakesa yang menggunakan gravitasi untuk menciptakan bola energi. Sayangnya serangan mereka bisa ditangkis David dan dikembalikan pada mereka bertiga. Serangan gabungan itu menghasilkan ledakan dahsyat dan melukai mereka bertiga. Solomon lalu bertarung melawan David. Sedangkan Sheba menggunakan sihir spesialnya Borg Al-Sam untuk menyerang para dewan penatua. Karena tidak mungkin bisa menang, para dewan penatua meledakkan diri mereka sendiri untuk membawa yang lainnya ikut mati. Untungnya Solomon dengan sigap membuat mereka terpental ke angkasa dan tidak membawa yang lainnya ikut mati.
Akhirnya David tinggal sendirian. David menjelaskan pada Solomon bahwa kematian, nasib buruk seseorang, dan sebagainya adalah aliran takdir yang sudah ditentukan oleh dewa. Dia juga mengungkapkan bahwa sebentar lagi dirinya akan menjadi satu dengan dewa. David lalu mendekati Solomon dan meledakkan dirinya juga. Solomon jatuh pingsan dalam keadaan memegang divine staff milik David. Setelah 2 hari berselang, Solomon berhasil bangun dari komanya. Saat ini perang sudah selesai, di mana akhirnya semua ras bisa hidup bahagia lagi tanpa dikendalikan Gunuts dan ditindas ortodoks. Sayangnya hal itu tidak berlaku bagi para penyihir. Mereka saat ini justru depresi karena keluarga mereka mati dibantai David. Solomon hanya bisa meminta maaf pada mereka. Itnan menjadi marah karena dia tahu itu bukan salah Solomon. Itnan merasa kesal karena kematian keluarga mereka seperti tidak berarti apa-apa setelah David membantai semua orang di markas lalu membunuh dirinya sendiri. Solomon memberitahu mereka bahwa masih ada hal yang harus dilakukan. Di ruang suci David, Solomon merasakan divine staff yang dibawanya mulai bergejolak. Solomon sudah menduga bahwa divine staff milik David adalah kunci untuk pergi ke dimensi lain. Solomon mengaktifkan kuncinya dan terjadi distorsi dimensi. Solomon beserta 3 orang yang di dekatnya, yaitu Sheba, Ugo, dan Arba mulai menghilang dan ditransfer ke dimensi lain. Di dimensi itu, Arba menangis karena melihat sosok dewa yang ia rindukan. Dewa sekarang telah berubah menjadi hitam karena hampir kehabisan magoinya. Itulah kenapa di dunia luar, magoi semakin lama menjadi terasa semakin berat. Akhirnya Solomon menemukan jawaban yang dirahasiakan David. Selama ini David sudah sering datang ke dimensi ini dan terus mengambil magoi dari dewa secara masif. Ugo menemukan sosok makhluk hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya yang dikenal dengan ruh. Tentakel dewa menyentuh mereka dan tiba-tiba semua penyihir mendapatkan penglihatan masa depan. Mereka akhirnya mengerti tentang apa yang dimaksud dengan takdir. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk kesenangan, kesedihan, hidup, dan kematian, hanyalah komponen-komponen yang digunakan untuk membuat dunia maju ke depan. Mereka berpikir bahwa selama ini apa yang mereka alami adalah kebebasan mereka sendiri. Tapi faktanya semua itu sudah diatur oleh dewa. Mereka menangis setelah mengetahui diri mereka tidak bisa lepas dari yang namanya takdir. Solomon lalu memutuskan untuk mengubah takdir yang sudah ditentukan dewa dengan mengambil semua kekuatan dewa. Arba menolak gagasan Solomon karena menurutnya itu seperti David yang ingin mengambil posisi dewa. Solomon menjelaskan bahwa dia tidak ingin menjadi dewa, karena dia berniat membagi ruh secara merata agar semua makhluk bisa menentukan takdirnya masing-masing. Arba mencoba menggagalkan usaha Solomon, tapi dia dihalangi sihir dari divine staff milik David. Solomon berniat menggantikan impian dewa menjadi impian semua orang yang melalui impian Solomon. Demi menyukseskan rencananya, Solomon menciptakan 3 magi, yaitu Sheba, Ugo, dan Arba. Semua ruh lalu berpisah dari tubuh dewa, di mana ruh itu dibagikan secara merata pada semua ras yang ada. Sedangkan tubuh dewa sendiri disegel di dimensi lain. Ruh yang awalnya hitam berubah menjadi putih karena berisikan impian Solomon. Sheba hanya bisa menangis setelah ditinggalkan Solomon. Mereka berempat akhirnya kembali ke dunia luar, tapi fisik Solomon sendiri sudah berubah total menjadi sesosok pria tua. Para penyihir menjadi gaduh dengan kondisi yang mereka alami saat ini. Itnan juga protes bahwa sekarang sihir yang dia gunakan tidak sedahsyat sebelumnya karena ruh telah dibagi jumlahnya menjadi sama setiap ras. Para penyihir ketakutan jika perang dan kekacauan terjadi lagi karena sekarang mereka hanya memiliki sedikit magoi di dalam tubuh. Sheba menjelaskan pada mereka agar tidak khawatir karena sekarang ruh berwarna putih yang berisikan impian semua ras untuk hidup dalam kedamaian dan kesetaraan. Arba menyangkal pendapat Sheba. Menurutnya nasib mereka sekarang hanya seperti peralihan saja dari yang awalnya takdir ditentukan dewa sekarang menjadi ditentukan Solomon. Menurut Valance, mereka sekarang juga tidak setara karena Solomon telah memberikan status istimewa hanya pada Sheba, Ugo, dan Arba. Para penyihir memprotes kediktatoran Solomon yang tidak berkonsultasi dulu dengan mereka dalam menentukan keputusan. Sheba yang tidak tahan dengan kondisi ini menjadi marah meledak-ledak. Mereka sendirilah yang memaksa Solomon menjadi raja agar terjadi perdamaian dan kesetaraan. Tapi saat Solomon mengorbankan dirinya sendiri demi menciptakan utopia itu, mereka malah menentang keputusannya. Arba menenangkan para penyihir dan meminta mereka untuk menunda dulu perdebatannya. Arba pun memutuskan untuk berpihak pada para penyihir.
Sheba juga sudah tidak bisa mengenali Solomon yang sekarang karena jiwanya sudah bergabung dengan dewa dan menciptakan sosok yang baru. Awalnya Sheba hanya bisa menangis meratapi nasibnya, tapi dia memutuskan untuk menguatkan mentalnya dan menjadi ratu yang meneruskan tekad Solomon. Hari demi hari Sheba dan para penyihir terus beradu cekcok dengan saling menyalahkan. Tapi suatu hari para penyihir mengalah dan memutuskan untuk sependapat dengan Solomon. Bersama dengan Ugo, Sheba berhasil mengembangkan peralatan sihir menggantikan Divine Staff yang dinamakan Metal Vessel. 72 Metal Vessel itu diberikan pada para pemimpin dari 72 ras yang ada. Setiap ras selalu menciptakan kota mandiri mereka sendiri. Sayangnya saat itu Sheba tidak menyadari jika Arba dan para pengikutnya melakukan penelitian yang bertentangan dengan Ugo. Mereka menemukan cara untuk mengubah ruh menjadi hitam dan menciptakan makhluk baru yang dikenal dengan jin hitam. Menjelang kematian Solomon, Arba beserta para penyihir mendirikan Altamen dan melakukan pemberontakan pada pemerintahan Solomon. Dengan ruh hitam, Arba membawa monster-monster mengerikan yang tidak pernah mereka jumpai. Sheba dan Arba lalu bertarung. Dengan sihir spesialnya, Borg Al-Sam, Sheba bisa mengungguli Arba. Tapi Arba masih mempunyai kartu as. Dia menciptakan jin-jin hitam di sekelilingnya dan berhasil mengalahkan Sheba. Arba menghampiri Sheba yang sekarat dan mengambil Divine Staff-nya. Sayangnya Ugo datang terlambat untuk menyelamatkan Sheba. Sebelum ajal menjemputnya, Sheba menggunakan sihir untuk mengeluarkan anaknya yang bernama Aladin dan diserahkan pada Ugo. Tak berselang lama, Solomon pun turun ke medan perang. Di belakang Solomon muncul 72 pemimpin masing-masing ras yang siap membantu Solomon untuk melindungi dunia ini. Dari langit ada banyak sekali medium yang turun ke dunia. Perang pun sampai pada puncaknya. Solomon yang bersama dengan 72 ras melawan Arba yang bersama dengan para penyihir. Perang yang sangat dahsyat pun dimulai. Demi mengimbangi jin hitam dan medium, 72 pemimpin ras berubah menjadi jin berkat Metal Vessel dan sihir Solomon. Karena kurangnya pasokan ruh hitam, jin-jin hitam dan medium berhasil dihancurkan. Para penyihir pun terdesak. Falan bahkan sempat terkepung para jin yang menyerangnya. Tapi demi melindungi istri yang dicintainya, Wahid mengorbankan dirinya. Dia mati dan ruhnya yang berwarna hitam menjadi tumbal. Dewa hitam dari dimensi lain yang sebelumnya disegel Solomon akhirnya terpanggil ke dunia luar. Dewa langsung mengambil ruh-ruh yang ada di muka bumi dan membuat banyak makhluk mati. Solomon memberikan semangat pada kelompoknya agar tidak menyerah. Dia memberikan perintah pada Ugo untuk membuat dunia baru yang bisa ditinggali. Perang pun mencapai akhir. Ruh Solomon pun keluar dari tubuh fisiknya untuk sekali lagi menyadarkan Arba akan kedamaian dan kesetaraan yang dia junjung. Tapi Arba masih bersikukuh bahwa dia tidak menerima siapapun termasuk Solomon untuk menggantikan satu-satunya dewa yang ia cintai. Solomon lalu menggunakan semua kekuatannya untuk mengalahkan Altamen. Perang pun berakhir dengan kemenangan di pihak Solomon. Dewa hitam dan juga Altamen berhasil disegel ke dimensi lain. Tapi sayang Solomon harus mengorbankan nyawanya. Setelah perang, Almatoran menjadi dunia yang tidak layak untuk ditinggali lagi. Ekosistem menjadi benar-benar hancur di mana flora dan fauna telah mati. Makanan dan air sudah tidak bisa diproduksi lagi selama 1000 tahun ke depan. Saat semua ras putus asa, Ugo tidak akan membiarkan pengorbanan Solomon dan Sheba sia-sia. Dia lalu memulai grand plan-nya untuk menciptakan dunia baru. Semua ras meninggalkan permukaan bumi dan tinggal di kota bawah tanah mereka masing-masing. Dengan Metal Vessel, mereka memproduksi makanan dan air untuk sementara. Tapi semakin hari, setiap ras takut jika mereka akan kembali saling menyerang demi makanan karena tidak ada lagi raja yang mengatur mereka. Ugo menangis karena tidak tahu harus bagaimana, sedangkan dia hanyalah pecundang yang tidak mempunyai aura untuk menjadi pemimpin. Ugo curhat pada janin Aladin tentang apa yang harus dia lakukan. Alhasil ia mendapatkan ide. Dia menggunakan Aladin sebagai sosok raja mereka menggantikan Solomon. Mereka merasakan kehangatan dari aura Aladin yang sama seperti ayahnya. Masing-masing ras pun kembali menjadi damai lagi. Ugo sering membawa Aladin jalan-jalan ke kotanya para jin. Aladin menjadi jembatan yang bisa menghubungkan mereka. 5 tahun kemudian, sumber daya di Almatoran sudah benar-benar habis total. Persiapan Ugo untuk menciptakan dunia baru akhirnya telah selesai dan bisa segera direalisasikan. Ugo akan memindahkan semua orang ke dunia baru dengan terowongan dimensi. Dia akan mengatur pemindahan itu beserta para ruh melalui Sacred Palace. Ugo juga mendiskusikan sistem tatanan dunia baru itu dengan para jin.
Untuk mengatur rakyat dunia baru akan ada raja-raja yang memimpin mereka. Untuk memilih para raja, Ugo juga akan menciptakan sistem 3 magi. Para kandidat raja akan membawa magi ke kota para jin yang nantinya dikenal dengan nama dungeon. Mereka nantinya akan mendapatkan kekuatan dari Metal Vessel untuk mengatur rakyatnya dan menciptakan perdamaian. Ugo juga meminta para jin agar memilih raja yang tepat melalui ujian-ujian mereka. Pemimpin 72 ras ini diubah menjadi jin abadi agar mereka tidak melupakan tragedi yang menimpa Almatoran. Mereka juga diwajibkan untuk menjadi penjaga Metal Vessel. Mereka menerima semua rencana Ugo dan menyambutnya dengan sukacita. Ugo sendiri akan mengambil alih posisi pengatur dunia dan berubah menjadi jin juga. Dia akan tinggal di Sacred Palace dan mengelola peredaran Ruh Solomon dengan teratur. Setelah semua persiapan matang, semua orang pun dipindahkan ke dunia baru. Semua ras non-human yang tinggal di dunia baru wujudnya akan diubah menjadi manusia agar seragam. Tapi bahasa yang mereka pakai akan tetap seperti sebelumnya. Itulah kenapa nantinya akan tercipta beragam suku dengan bahasa dan budaya mereka sendiri-sendiri. Ingatan mereka tentang Almatoran juga dihapuskan. Tidak semua penyihir bergabung dengan Altamen. Masih ada penyihir yang menyukai dunia ideal ciptaan Solomon. Di dunia baru mereka akan dikenal sebagai suku Toran dan masih memiliki sedikit ingatan tentang Almatoran. Ingatan itu akan mereka tuangkan dalam dokumen-dokumen mereka. Selain 72 ras tadi, masih ada 2 ras lagi, yaitu Origin Dragon dan Red Lion. Mereka sangatlah kuat, itulah kenapa Orthodox tidak pernah berurusan dengan mereka. Mereka juga ikut terpindahkan ke dunia baru. Mereka masih memiliki ingatan yang sangat kental dari Almatoran. Ugo menempatkan mereka di ujung selatan dari dunia baru agar tidak bersinggungan dengan manusia. Untuk ras Red Lion sendiri, pada dasarnya mereka adalah ras Vanalis. Jika mereka keluar dari wilayah mereka dan pergi ke utara, mereka akan berubah menjadi manusia, begitupun sebaliknya. Setelah 1000 tahun berlalu, Altamen berhasil lepas dari segel dan mulai menginvasi dunia baru. Merekalah penyebab kemiskinan dan perang untuk mengisi dunia baru dengan ruh hitam. Mereka bahkan mencuri salah satu magi dan mengendalikannya. Di Sacred Palace, dengan sihirnya, janin Aladin mulai ditumbuhkan Ugo menjadi sesosok manusia kecil. Aliran Ruh Solomon telah menetapkan Aladin sebagai magi meneruskan ibunya. Selayaknya bayi yang tidak tahu apa-apa, Ugo hanya memberi instruksi pada Aladin untuk melakukan semua hal yang disukainya, tapi tetap mengikuti takdirnya. Di Sacred Palace ada buku yang mencatat semua kehidupan di dunia baru. Kerjaan sehari-hari Aladin hanyalah membaca buku-buku itu. Tapi lama-kelamaan Aladin bosan dan ingin merasakan petualangan yang sebenarnya. Aladin pun memberontak pada Ugo karena ingin keluar dari Sacred Palace. Dia lebih memilih mati daripada harus terkurung. Untuk menenangkan Aladin, Ugo bersedia mengabulkan apapun yang Aladin minta. Tapi Aladin hanya meminta Ugo menjadi temannya. Setelah berumur 10 tahun, Aladin bisa keluar dari Sacred Palace dan mendapatkan tanggung jawab untuk memandu ke dunia ke arah yang lebih baik. Kembali ke masa sekarang, semua orang terkejut dengan apa yang telah mereka saksikan. Alibaba dan Morgiana langsung menghampiri Aladin karena terharu dengan kisahnya. Aladin lalu meminta para raja untuk melakukan gencatan senjata dan bergabung bersama untuk menumpas Altamen. Oke, sekian dulu alur cerita manga Magi The Labyrinth of Magic lanjutan anime part 3. Video selanjutnya akan menceritakan pertempuran dahsyat antara Judar dan Hakuryu yang melawan Arba. Nantikan aja video magi gue berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini. Sampai jumpa.